Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Permana Sidik, SIKOM MIKOM, selaku dosen di mata kuliah Riset Komunikasi. Dan perkenalkan, saya Kadisa Ismai Andari dengan NPM 311-223-1189. Di sini saya izin mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Fenomena Fear of Missing Out atau FOMO dalam media sosial dan pola komunikasi interpersonal pada generasi Z. Sebelum masuk ke materi lebih mendalam, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai fenomena FOMO ini. Yang pertama, saya melakukan penelitian ini dari melihat jurnal-jurnal yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan melihat dari beberapa podcast dalam media sosial mengenai permasalahan di mana perubahan zaman ini, terutama mahasiswa atau anak muda, yang mulai terlihat dalam permasalahan perbedaan budaya, dari bahasa, bahkan sampai ingin mengikuti tren-tren yang viral. Langsung aja masuk ke slide berikutnya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Berikut dilatar belakangi oleh menurut Stillman 2018 mengungkapkan di era hiperkonektivitas di isi media sosial ini bukan sekedar alat, namun ada tambahan telah menjadi platform yang dimana utama individunya mengonstruksi identitas sosial mereka. Berikut ada para ahli mengungkapkan dari Stillman P. dan Stillman pada tahun 2018 menjelaskan bahwa bagi setiap individu yang dimana era digital maupun itu dunia offline atau online yang sudah terpikat oleh digital ini, hal ini dapat memicu kecemasan terhadap seseorang yang lebih intens karena media sosial menciptakan standar kebahagiaan yang sangat akurasi di mana individu sudah tidak melihat lagi dunia realitas yang apa adanya, namun melainkan melihat versi terlihat terbaik dari memandang kehidupan orang lain yang telah disaring sedemikian rupanya. Berikut ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses konstruksi makna FOMO pada mahasiswa di lingkungan Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah di daerah Palembang. Yang kedua, bagaimana pergeseran kualitas komunikasi interpersonal dari empati dan keterbukaan diri yang dialami oleh mahasiswa dengan tingkat FOMO yang tinggi. Berikut ada tujuan penelitian. Untuk tujuan spesifikasinya, mendeskripsikan pola komunikasi ini yang dipengaruhi oleh FOMO pada generasi Z seperti kebutuhan untuk mengecek gawai, seperti ingin menampilkan teman-teman sebayanya sudah sejauh mana dalam mengikuti FOMO ini tanpa dia sadari. Secara terus-menerus melakukan kegiatan itu dan berpartisipasi dalam mengikuti tren yang viral. Ada yang di bawah ada tujuan umum. Secara teoritis, memberikan kontribusi pada kajian komunikasi interpersonal di era digital dan praktisisasi sebagai refleksi bagi generasi dalam mengolah intens digital. Berikut ada manfaat penelitian tersebut. Di sini memiliki 2 penelitian. Yang bermanfaat pertama, meningkatkan kesadaran, di mana penelitian ini bahwa bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa yang sebagai agen of change, di mana mahasiswa yang mengembangkan perubahan untuk mengetahui, mengenal baik buruknya dari dampak FOMO ini, dan bagaimana mengelola media sosial dengan baik. Yang kedua, ada mengembangkan teoritis. Penelitian ini mengembangkan makna mengenai volume pada generasi muda dan bagaimana mereka mengelola media sosial itu dengan sehat dan tepat. Berikut ada
Bab 2 yang dilandasi teori. Berikut, landasan teori memiliki 3 bagan. Yang pertama ada teori 1 mengenai fungsi model komunikasi. Di sini menjelaskan dari para ahli Thibault dan Kelley dari tahun 1959, bagian social exchange theory, yang dimana interaksi sosial dipahami sebagai proses pertukaran di mana individu secara sadar atau pertegas hubungan antara kecemasan atau cost disebutnya dan penghargaan atau reward. Dalam konteks FOMO ini terjadi sebuah kalkulasi sosial yang unik, namun hal inilah dapat merusak. Bagian kedua mengenai teori komunikasi interpersonal, yang dimana keterampilan ini memiliki seseorang untuk berproses hubungan interpersonal sekaligus mengelola komunikasi. Ini dari Permatasari 2020. Semua hubungan antar pribadi dalam membangun atas dasar komunikasi, berinteraksi dengan orang lain, merupakan hal yang lumrah yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ada bagian terakhir, teori ketiga, yaitu konseptual pola komunikasi. Dapat terlihat tahapan-tahapan yang mempermudah dimulainya suatu interaksi baik antara individu, kelompok, maupun organisasi ataupun perusahaan yang dikelola oleh para ahli, yaitu Hardianto Hawing, Muhammad Yahya pada tahun 2023. Kemudian di slide berikutnya ada alur pemikiran, yang di atasnya ada digital makro digital, yang di tengah ada social anxiety dan FOMO, yang terakhir ada communication breakdown, yang gambar 1 mengenai konstruksi fenomena FOMO dan pergeseran kualitas komunikasi interpersonal. Setelah alur pemikiran, berikut ada penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Brzezinski et al. 2013, bahwa penelitian ini menemukan bahwa FOMO terkait dengan pengguna sosial media yang berlebihan dan dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan dari psikis, mental, ataupun dari sosial. Berikut ada bab 3, ada penelitian metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian paradigma konstruktivistik yang dijelaskan memandang bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi objektif dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua ada penelitian pendekatannya, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan strategi penelitian fenomenologi ini, dengan teknik pengumpulan data, studi pengumpulan dokumen. Berikut ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara mendalam, in-depth interview, yang dimana penelitian ini melakukan wawancara secara mendalam untuk mengumpulkan struktur-struktur kepada informan kuncinya. Yang kedua ada studi dokumen yang digital atau TREACH, yang dimana teknik ini dilakukan menghimpun, menganalisis dokumen secara tertulis, jurnal penelitian terdahulu maupun data sekunder dari aktivitas digital lainnya yang ditemukan secara relevan dan valid. Yang terakhir ada observasi partisipan yang terbuka atau tersamarkan, melakukan pengawasan atau pengamatan seperti di lingkungan kampus, melihat secara langsung di depan mata mengenai permasalahan-permasalahan mengenai FOMO ini. Berikut terakhir keseluruhan dari proposal ini, kesimpulannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh masa mendatang diharapkan dapat menerapkan metode ini, yaitu etnografi digital, untuk memahami lebih dalam tentang perilaku mahasiswa di
ruang siber secara langsung ataupun tanpa batas. Yang kedua, menggabungkan teoritis literasi media atau digital untuk mengeksplorasikan apakah tingkat literasi seseorang memengaruhi kemampuan mereka dalam menghadapi kasus kecemasan dalam fenomena FOMO ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.